Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita semua sore hari ini dapat berkumpul bertatap muka melalui daring streaming melalui Facebook IP Mendunia. Saya Irwan Syah, mohon izin pada teman-teman semua Facebooker dimanapun berada, semoga kita semua berdoa agar terhindar dari wabah COVID-19 dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini, saya Irwan izin memandu acara pengajian sore hari ini kerjasama antara International Professional Institute bersama DPUDT. Telah hadir di samping saya Bapak Ustadz Nasir yang nanti insya Allah akan menyajikan materi tentang yang bertema tentang Sang Awan pun menyebut nama Sang Dermawan. Baiklah, untuk mengawali acara pengajian sore hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, saya mohon izin untuk membacakan surah Al-Quran yang berkaitan dengan infak dan sedekah. Selamat menyimak dan mendengarkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أدى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Dari biji yang menumbuhkan 7 tangkai itu, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan yang menerimanya, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada diri mereka dan mereka tidak bersedih hati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
surah Al-Baqarah ayat 261 sampai 262. Baiklah, itulah tadi surah Al-Baqarah yang saya sampaikan, saya bacakan. Semoga khusus bagi saya limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian umumnya bagi teman-teman Facebooker semua dimanapun berada. Baiklah Ibu dan Bapak semua hadirin, marilah kita simak sama-sama kajian tausiah yang akan disampaikan kepada Bapak Ustadz Nasir. Kami persilakan. Terima kasih kepada Pak Irwan yang telah mempersilahkan waktunya. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, hadirin ihwatu iman dimanapun berada, hari ini kita mengadakan kajian kembali. Seperti biasa di Rabu sore kita bersama-sama mengadakan kajian. Namun pada kesempatan kali ini kita ada dalam kondisi yang berbeda. Kondisi pandemi di mana tidak bisa tatap langsung, tapi kita masih tetap sebetulnya bisa bertatap muka, hanya tidak langsung, yaitu daring atau online. Jadi siapapun yang hadir hari ini berarti antum semua sekarang berada dalam majelis yang insya Allah sama-sama mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan ampunan dengan doa dari malaikat, yang mudah-mudahan hari ini siapapun yang hadir mengikuti kajian ini, mudah-mudahan semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa kita pun berdoa kepada Allah agar segera atau paling tidak Allah segera menyelesaikan permasalahan ini. Tapi kalaupun memang ini masih panjang, mudah-mudahan kita selaku orang-orang yang beriman terus diberikan kesabaran, dan mudah-mudahan Allah memberikan pahala dari setiap rasa sabar, dari setiap perilaku sabar yang terus kita gunakan, yang terus kita pakai dalam kehidupan sehari-hari ini, insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke dalam tema kajiannya, alhamdulillah saya bersyukur pada kesempatan hari ini memang berbeda. Insya Allah ya, Allah menciptakan manusia dengan kalimat insan itu ditinjau dari sisi logikanya, ditinjau dari sisi kepintarannya. Namun kalau dilihat setiap kalimat insan dalam Al-Quran itu sebetulnya hampir semua mengarah kepada keburukan. Innal insana khuliqa halu'a, misalkan. Atau hampir kalimat-kalimat insan itu mengarahkan kepada manusia yang ujung-ujungnya berperilaku buruk. Kenapa? Karena insan ini berasal dari kata nasya. Nasya itu lupa. Jadi memang secara umum manusia itu mudah lupa. Lupa terhadap Allah, lupa terhadap kebaikan Allah, bahkan terhadap kebaikan manusia. Tapi hari ini kita sebagai insan yang punya logika, justru alhamdulillah yang harus kita syukuri itu adalah hati kita masih diarahkan oleh Allah untuk berpikir dalam kebaikan. Dakwah terhalang dengan adanya pandemi secara langsung, tapi Allah memberikan kita kemampuan berpikir bagaimana cara agar dakwah ini tetap terjalin, tetap ada, tetap silaturahmi, tetap terbuka, walaupun tidak secara langsung, tapi ini secara online. Mudah-mudahan kitalah salah satu bagian dari insan yang mendekat dan benar-benar ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Mudah-mudahan saya doakan dakwah ini terus tetap bertahan dan terus menyebar, dan kebaikan bahkan setiap kuota yang dipakainya, insya Allah asalkan dikeluarkan dengan ikhlas, kita ikhlas mengeluarkannya, insya Allah setiap detiknya akan jadi pahala bagi kita semuanya, insya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, ihwatu iman dimanapun berada, sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali bahwa dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya saya membahas bab infak, di mana infak itu adalah sesuatu yang mesti dikeluarkan oleh kita, bahwa dengan infak itu adalah salah satu syarat kita ingin mencapai ketakwaan. Seperti dalam surah Al-Baqarah, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa mimma razaqnahum yunfikun.
Jadi ada kalimat tidak cukup dengan sholat, tidak cukup dengan zakat, tetapi ada bab infak yang harus dikeluarkan. Jadi syarat kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, yaitu mengeluarkan infak kita. Kalau mengeluarkan zakat, itu mungkin syarat keimanan kita. Tapi kalau syarat ketakwaan harus masuk ke ranah infak, tidak cukup dengan zakat. Sebagaimana tadi sudah dibahas, barang siapa yang menginfakkan hartanya, sebagaimana dia dalam surah Al-Baqarah ayat 261 itu, kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila, sebagaimana pohon, lalu pohon itu mempunyai 7 cabang, setiap cabangnya menumbuhkan lagi cabang sebanyak 100 cabang. Sehingga orang yang berinfak bisa mencapai 700 kali lipat dalam pahalanya. Maka Allah memerintah itu tidak sekedar memerintah. Allah memerintah itu sudah disediakan balasannya. Allah memerintah itu sudah diberikan apa nih hadiahnya, apa nih rewardnya. Kalau sudah dijelaskan reward 1 kali infak bisa mencapai 700 kali lipat gandanya, kalau masih ada orang yang tidak tertarik atau enggan berinfak, maka kita akan masuk dalam pembahasan kemarin itu kriteria orang yang didoakan oleh malaikat. Di mana malaikat yang satu turun di pagi hari mendoakan, ya Allah, berikanlah balasan, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak ini. Sedangkan malaikat yang satu lagi berdoa, ya Allah, sempitkanlah, buatlah dia repot, ya. Maka kalau bisa musnahkanlah dia dengan harta yang dia tahan-tahan dan dia tidak mau berinfakkan seperti itu. Nah, maka mudah-mudahan itu sebagai jembatan, bahasan jembatan tentang infak ini, yang dimana kita akan masuk dalam pembahasan berikutnya terkait bab infak ini. Nah, hadirin wa iman rahimakumullah, dalam pertemuan kali ini saya mengambil tema awan pun menyebutkan nama sang dermawan. Jadi ada orang bahkan sampai awan pun menyebutkan namanya. Nanti akan dibahas di akhir. Namun sebelum ke sana, sebelum kita mulai semangat berinfak, jadi hari ini lebih ditekankan, ayo kita keluarkan infaknya dengan dalil-dalil, dengan hadis-hadis yang akan kita sebutkan ke depan. Nah, hadirin wa iman rahimakumullah, ada dalam satu riwayat sebelum memasuki hadis yang nanti, ini terjadi di zaman Bani Israel. Jadi Bani Israel adalah satu bani atau satu makhluk manusia, satu golongan, satu kelompok yang memang sangat sering atau sangat banyak sekali kisahnya. Di antara kisah-kisahnya paling banyak itu kisah buruknya. Namun dari kisah yang buruk-buruk itu, hari ini yang akan kami sampaikan adalah kisah yang cukup menarik dan akan kita ambil pelajaran dari kisah tersebut. Di mana dalam suatu hari tidak disebutkan tahunnya, tidak disebutkan waktunya kapan, intinya Allah pernah mengutus seorang malaikat. Tidak disebutkan malaikatnya siapa. Yang jelas seorang malaikat, suatu zat malaikat dikirim ke kelompok Bani Israel itu, di mana kelompok Bani Israel itu ada 3 orang. Hanya 3 orang ini. Ini mungkin bisa disebutkan sebagai percontohannya. Percontohan, dan ini akan menjadi ibrah untuk seluruh umat manusia. Di mana dalam Sahih Muslim, ya, di bab zuhudnya itu, malaikat mengirimkan kepada 3 orang Bani Israel ini. Ya, Allah mengirimkan malaikat untuk menemui 3 orang Bani Israel ini, yang dimana masing-masingnya punya kekurangan. Dimana orang yang pertama didatangi ternyata dia adalah seorang Bani Israel yang mempunyai kulit belang. Bayangkan ya, kalau sekarang kita putih, putih saja. Kalau hitam, hitam saja, ini belang. Masya Allah, ini ujian dari Allah. Selain belang, kulitnya pun rusak, sehingga orang-orang pun jijik melihatnya. Jadi ternyata kalau hari ini ada orang malu dengan kulit hitamnya, kenapa harus malu? Dulu pernah Allah berikan orang yang lebih buruk dari itu. Kalau ada orang bangga dengan kulit putihnya, kenapa harus bangga? Jangan sampai nanti kisah akhir kisahnya berakhir seperti orang yang kulit belang ini nanti. Yang jelas orang kulit ini belang, kulitnya belang, lalu dia rusak, kulitnya tidak enak dipandang, bahkan orang-orang pun jijik mendekatinya atau melihatnya. Jadi lihat saja sudah jijik, apalagi mendekatinya. Lalu Allah menjelmakan malaikat itu menjadi seorang manusia. Tiba-tiba yang belang tadi berkata,
Aku adalah seorang yang fakir miskin. Aku tidak mau punya perbekalan. Ya, tolonglah aku. Aku benar-benar kesusahan dan kepayahan. Lalu malaikat itu bertanya, lalu apa yang kau inginkan? Aku menginginkan bahwa kulitku ini kembali menjadi bersih, yang jijik-jijiknya dihilangkan. Lalu diusaplah badannya dan seketika kulitnya menjadi bagus dan penyakit-penyakit kulitnya pun hilang sehingga sudah enak dipandang. Sekarang kamu sudah bersih, sudah bagus. Lalu apa lagi yang kau inginkan? Perbekalan apa yang kau butuhkan? Aku hanya meminta 1 ekor unta untuk perjalananku atau untuk perbekalanku ke depan. Maka diberikanlah kepadanya seekor unta yang gemuk. Sehingga kalau unta tidak sekedar gemuk, unta itu pun dalam kondisi hampir melahirkan langsung diberikan. Sehingga itu ketika sudah melahirkan nanti bisa beranak, ya, bisa berkembang biak dan menjadi besar. Itu orang yang pertama. Lalu malaikat pun mendatangi orang yang kedua. Orang yang kedua didatangi, ternyata ini orang dalam kondisi yang dia gundul. Kepalanya itu benar-benar tidak berambut. Selain tidak berambut, kepalanya sama, dalam kulit kepalanya pun ada penyakit-penyakit kulitnya yang bikin orang jijik tidak mau melihatnya. Sehingga ya ketika ditanya oleh malaikat, apa yang paling kamu inginkan? Orang itu menjawab, aku sangat menginginkan rambut yang bagus dan hilang berbagai macam yang menjijikan ini di kepala aku. Maka pada saat itu malaikat lalu mengusapnya dan hilanglah penyakitnya. Rambutnya menjadi subur, rambutnya menjadi indah, menjadi bagus, dan penyakit kulit kepalanya hilang juga. Sehingga orang-orang enak melihatnya. Ketika sudah terjadi, harta apa yang paling kamu inginkan? Dia menjawab, kalau aku cukup meminta seekor sapi. Maka diberikanlah kepadanya seekor sapi yang bunting, sapi yang hampir melahirkan, sapi yang hampir berkembang biak yang nantinya sama untuk dijadikan perbekalan hidupnya. Itu yang kedua. Lalu orang yang ketiga didatangi kembali oleh malaikat. Nah, inilah orang yang terakhir didatangi. Dia ternyata ada dalam kondisi al-a'ma, orang yang buta. Ya. Malaikat lalu datang kepada orang buta tersebut bertanya, hal apa yang paling kamu inginkan? Maka orang buta itu menjawab, aku ingin Allah mengembalikan penglihatanku sehingga aku bisa melihat orang-orang. Jadi permintaannya hanya dibisakan kembali atau matanya normal kembali, bisa melihat kembali. Maka diusaplah matanya sehingga dia bisa melihat orang-orang. Lalu harta apa yang paling kamu inginkan? Kata malaikat, aku meminta kambing. Yang pertama meminta unta, yang kedua meminta sapi, dan yang ketiga meminta kambing. Sama, kambing yang hampir melahirkan juga. Sehingga itu cukup untuk dijadikan perbekalan. Bukan sekali sembelih sudah makan hari itu, bukan ya. Tapi kambing, unta, dan sapi yang bisa dikembangbiakan. Nah, suatu hari, singkat cerita, mereka berkembang biak. Binatang-binatangnya, orang-orang yang tadinya ada ada penyakit di tubuhnya sudah indah, yang buta bisa melihat, yang gundul ada rambutnya, yang belang sudah bagus kulitnya, dan penyakit-penyakit kulitnya pada hilang. Lalu tiba-tiba Allah mengutus lagi malaikat itu. Malaikat yang sebelumnya diutus kepada mereka. Maka malaikat ini mendatangi kembali. Mendatangi si orang yang belang ini, yang dulunya mengatakan saya orang miskin, saya membutuhkan ini, membutuhkan itu, saya meminta ini dan sebagainya. Si orang miskin yang kulitnya belang, yang minta kulitnya dibaguskan, lalu meminta seekor unta. Tiba-tiba datang malaikat itu, ya, malaikat itu Allah mengutus malaikat ini untuk menguji orang-orang tadi. Menguji di mana kira-kira di antara 3 orang ini adakah yang berhasil. Ya. Lalu Allah mengutusnya, kemudian malaikat itu ya menanyakan kepada orang tadi, bertanya, ya, apa sekarang kebutuhanku? Tidak. Kebutuhanku sekarang masih banyak. Kalau tidak salah, kata malaikat, aku ini mengenalmu. Kamu ini dulunya kulitmu belang sehingga orang-orang jijik darimu, dan kamu juga meminta harta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kata orang ini, malaikat, bukankah ini adalah harta yang pernah Allah berikan kepadamu? Bukankah harta ini adalah harta yang pernah Allah kembangbiakan dari sapi tadi sehingga kamu mempunyai kebun? Jadi yang ternyata yang punya unta ini diberi unta, untanya sudah menjadi ladang unta, sapinya pun sudah menjadi peternakan sapi, kambing pun sama, semuanya sukses. Lalu ketika ditanya seperti itu, lalu diminta sebagian hartanya oleh malaikat, apa jawabannya? Saya mewarisi ini dari orang-orang tua saya yang kaya dan mereka adalah seorang pembesar-pembesar di kalangan kami. Jadi ketika sapi unta ini berkembang biak dan besar, ketika diminta katanya apa? Ini harta milik saya. Ini hasil usaha saya, berkembangnya pun gara-gara orang tua saya dan pembesar-pembesar di kalangan keluarga saya. Maka malaikat itu hanya mengingatkan, jika kamu berdusta, padahal dia sadar dulunya siapa yang memberikan, maka jika kamu berdusta, maka tunggulah kamu akan kembali dalam keadaan semula. Sudah lewat. Lalu malaikat mendatangi orang yang kedua, sama kasusnya, ini sapi dan sebagainya. Jawabannya sama, ini adalah harta saya dan orang-orang tua saya, mereka mewarisi dan seterusnya. Malaikat mengingatkan, kamu kalau berbuat seperti ini, berdusta dan lupa seperti ini, maka kamu akan kembali dalam keadaan semula. Lalu datanglah kepada orang yang ketiga. Orang yang ketiga tadi adalah orang yang asalnya buta, lalu diberikan penglihatan oleh Allah dan meminta seekor kambing. Ya. Maka oleh Allah ditanya, oleh malaikat ditanya orang tadi, dimintakan kepadanya, ketika satu ekor kambing itu sudah menjadi peternakan yang besar, lalu dia mendatangi orang yang buta, bolehkah aku mengambil sebagian apa yang kamu punya ini? Bolehkah aku meminta binatang yang pernah kamu besarkan ini, yang sudah kamu besarkan ini? Jawaban orang buta ini mengejutkan. Ternyata jawaban orang buta ini, silahkan, ambillah semaumu, karena ini harta pemberian dari Allah untukku. Maka kalau kamu mau silahkan, aku tidak akan menuntut kepada Allah atas apa yang kamu ambil hari ini. Tidak akan aku tuntut, silahkan ambil aja, silahkan maunya segimana. Nah, ketika sudah dipersilahkan seperti itu, apa kata malaikat? Oh tidak, aku diutus oleh Allah, aku hanya untuk mengujimu. Ternyata teman-temanmu mereka semua gagal. Yang tadinya punya unta, kaya, kulitnya sudah bagus, penyakit kulitnya hilang, karena menolak dan lupa atas nikmat Allah, lalu kembali seperti semula, miskin kembali, kulitnya menjadi belang kembali dan kotor. Ya, dan rusak lagi tubuhnya. Lalu dilihat kembali orang yang tadinya punya ladang sapi, yang asalnya kepalanya gundul dan banyak penyakit di kepalanya, lalu dia menjadi bersih dan menjadi seorang yang punya peternakan peternakan sapi itu, karena menolak, ternyata peternakan sapinya hancur. Kepalanya menjadi gundul kembali dan menjadi berpenyakit kembali seperti semula. Sedangkan orang yang buta ini, dialah orang yang terus berkembang dalam bisnis kambingnya, matanya tetap bisa melihat, dan karena dia selalu bersyukur kepada Allah, dia sadar bahwa ini penglihatan dari Allah, ini kambing dari Allah, ini semua milik Allah, maka siapa yang mau silahkan ambil. Dan kata mereka, ini hanya ujian, teman-temanmu gagal dan kamulah yang berhasil. Nah, maka iwatu iman, ya, dimanapun berada, akhirnya malaikat itu mengatakan kepada orang yang buta tadi, yang asalnya buta tadi, tahanlah hartamu, karena sesungguhnya kalian diuji, Allah ridho terhadapmu dan murka kepada kedua temanmu itu. Jadi Allah meridhoi dia, sedangkan yang lain dimurkai. Hadirin, dari kisah ini lihat, orang akan sadar bahwa dia harus mengeluarkan infaknya, dia harus mengeluarkan hartanya ketika dia menyadari bahwa semua itu dari Allah. Ketika perasaan itu hilang, ya, maka itu akan sulit. Kita akan sulit mengeluarkan harta kita ketika kita pikirannya tidak ke sana. Makanya terkadang kita ini sadar ke sana, terkadang kita ini tidak sadar. Cuman dari tiga orang tadi itu ya sampel lah.
seperti iklan lah ya, 9 dari 10 wanita kan begitulah ya. Nah ini pun sama ya, 2 dari 3 orang tadi gagal, hanya 1 yang berhasil. Ini mengatakan atau ini menjadi isyarat bahwa berarti kemungkinan besar bab infak ini dari sekian manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini 1/3 hanya 1/3 yang berhasil. Bisa jadi seperti itu. Ya, buktinya dari Bani Israel dari 3 hanya 1 yang berhasil, berarti 1/3-nya. 1/3-nya saja yang berhasil seperti itu. Kenapa ya? Kita lihat saja di negeri kita. Memang ada berapa orang yang kayak ini? Ada berapa banyak perusahaan besar yang ada di Indonesia ini? Tapi kenapa kehidupan kita seperti ini? Tapi kenapa ditimpa ujian ini semakin repot, semakin jatuh, semakin jatuh, semakin jatuh? Berapa banyak orang-orang yang kaya sebetulnya? Berapa banyak orang-orang yang punya harta lebih? Tapi tadi dikatakan mungkin hanya 1/3 saja yang sadar. 2/3-nya sudah kaya malah korupsi. Sudah bisnisnya besar semakin curang dalam bisnisnya. Sudah bisnisnya banyak link-link, itu ternyata hanya channel-channel keburukan. Apalagi hari ini kita dikejutkan. Hari ini kita diberikan kemudahan. Orang-orang diberikan kemudahan, maaf ya, kalau bisa disebutkan judi online. Ya. Jadi orang yang sudah besar itu berpikirnya ke arah sana lagi, diinvestkan ke sana lagi, diinvestkan ke sana lagi. Maka tidak akan pernah selesai permasalahan di suatu negeri kalau kasus Bani Israel ini masih terjadi pada negeri kita ini. Ya, maka hadirin waktu iman 1/3. Maka berdoalah kepada Allah agar selalu kita dikuatkan dan kita bagian dari 1/3 yang berhasil ini. Ujian tadi, ujian infak ini bukan berarti saya kulitnya nggak belang, bukan gitu. Saya kepalanya nggak gundul, nggak seperti itu ya. Tapi ya siapapun ini, itu hanya percontohan. Ternyata hampir semua lah atau kebanyakan manusia lupa. Pasti seperti itu. Ya, kebanyakan manusia lupa ya, seperti misalkan seorang laki-laki atau perempuan yang dulunya kurang baik pandang raut wajahnya, tiba-tiba ketika dewasa jadi cantik. Ketika dewasa jadi cakep gitu ya, laki-laki ganteng. Nah, dengan cantiknya jadi sombong, dengan gantengnya jadi sombong. Dulunya miskin, ternyata ketika sudah kaya jadi lupa dengan tetangga, lupa dengan teman, kan tidak sedikit. Dulunya bodoh dan akhirnya pintar. Sama juga seperti itu. Mungkin di antara hadirin semua pernah ada merasakan seperti itu. Dia sekarang kalau sudah kaya jadi gitu ya. Mentang-mentang sudah cantik sekarang jadi kan nggak sedikit ya kita seperti itu. Yaitu bayangan dan terjadi hari ini. Nah, maka hadirin waktu iman rahimakumullah, tinggal pertanyaannya. Sekarang banyak kan kalangan-kalangan atau orang-orang miskin di sekitaran kita. Atau sering kita jumpai orang-orang yang meminta-minta kepada kita. Pertanyaannya, ketika ada orang yang meminta itu, masihkah kita berpikir, kalau saya ngasih berarti saya gak mendidik? Masihkah kita berpikir seperti itu? Kalau dikasih gak mendidik, nanti dia keenakan. Masihkah terus seperti itu? Kalau itu masih terjadi, hilangkan. Karena seyogianya ketika kita memberi itu, siapapun orangnya yang membutuhkan, mau dia penipu atau tidak, ketika kita benar-benar memberinya, Allah catat itu semua. Toh malaikat yang tadi datang pun hanya untuk menguji. Bisa jadi orang miskin itu Allah hadirkan di depan kita, orang yang minta-minta itu Allah hadirkan di depan kita untuk ujian. Mau nggak kita mengeluarkan 1.000, 2.000-nya? Kita kadang masih berpikir ke sana. Ketika mau mengeluarkan, minta-minta terus. Bisanya cuma minta-minta, bisanya begini. Masih berpikir seperti itu. Segeralah kita beristighfar. Ya, karena malaikat yang datang tadi itu hanya ujian. Maka yakinlah setiap orang yang minta datang kepada kita, itu ujian. Maka berhasil tidak kita mengeluarkan harta kita dalam ujian tadi. Ya, misalkan melakukan perjalanan naik bis, ada pengamen datang kan, kadang orang responnya beda-beda. Kalau tidak mau memberi ya memang mungkin tidak ada, atau ya lagi bagaimana ya mungkin tidak masalah, tapi tidak mau memberinya karena meremehkan, hati-hati. Bisa jadi hari itu Allah tahan rezeki kita. Nauzubillahi min dzalik. Maka berinfak ini, wa mimma razaqnahum yunfikun menggunakan fi'il mudhari. Kalau dalam bahasa Inggris itu simple present tense gitu ya.
Jadi kalau fi'il mudhari itu bahasa Arab namanya fi'il mudhari, tapi dalam kaitan penggunaannya adalah simple present tense dan simple future gitu ya. Jadi untuk hari ini dan masa yang akan datang. Jadi ciri orang yang bertakwa itu adalah ketika ada permintaan sekarang berinfak, dia akan berinfak. Ketika nanti pun ada permintaan berinfak, dia pun akan berinfak. Tentu nanti di akhir akan kita batas. Seperti apa batasan berinfak itu? Jangan sampai kita berlebihan juga, tapi jangan sampai kita terlalu pelit untuk mengeluarkan. Nah, maka hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, itu sebagai pengantar memasuki tema inti kita, yaitu ada seorang dermawan yang nanti awan memanggilnya adalah sang dermawan itu. Sebetulnya bukan dipanggil sang dermawan, tapi disebutkan namanya oleh awan. Jadi bukan hey sang dermawan, bukan gitu ya. Tetapi namanya disebut oleh awan. Ini masih dalam Sahih Muslim diriwayatkan. Terima hadis tersebut dari Abu Hurairah, di mana ada seseorang laki-laki yang sendirian. Ya. Jadi kalau laki-laki sendirian itu udah nggak ada yang lain. Laki-laki sendirian melakukan safar di padang pasir yang luas. Dia sendiri, tidak dengan orang lain. Lalu tiba-tiba ketika dia sedang berjalan di padang pasir itu, mendengar suara dari awan. Ya, tiba-tiba mendengar suara dari awan. Awan itu berkata, airilah kebun fulan. Ya, airilah kebun fulan. Mendengar suara, ketika melihat ke awan itu, ternyata awan itu bergerak. Ya, awan itu bergerak menuju suatu wilayah yang dimana tempat tersebut adalah tempat yang banyak penuh dengan bebatuan yang batunya berwarna hitam. Jadi kelihatan dari jauh itu, itu batu-batu hitam, dikelilingi oleh batu-batu hitam. Ternyata terus dia ikuti karena penasaran ya. Airilah kebun si fulan. Nah, jadi si laki-laki itu penasaran. Nah, ini kan Masya Allah ya, kalaulah zaman Rasul sudah ada film-film horor, kayaknya kabur gitu ya. Ya ini kan sudah nggak ada gitu ya. Kemudian, wah ada apa ini? Sampai awan berbicara, lalu berjalan awannya gitu. Jadi dia ikuti. Ternyata ketika dilewati si wilayah yang tadi dihalangi oleh batu-batu hitam tadi, ya, oleh batu-batu hitam tadi, si orang itu melihat ternyata di antara batu hitam itu ada satu perkebunan. Ada satu wilayah yang ternyata disitulah awan menurunkan hujannya. Awannya berjalan, lalu menurunkan hujan di kebun tersebut. Ketika melihatlah awan berjalan, langsung dengan bahasa airilah kebun si fulan, dilihat pas berhenti, pas menurunkan hujan. Masya Allah. Ketika dilihat ternyata di wilayahnya, terlihat ada seorang laki-laki yang sedang memegang pacul, lagi macul kebun. Ya, istilahnya lagi bercocok tanam. Maka dia kira inilah ada seorang petani. Ternyata ada seorang petani di sini. Ya, ketika ditanya, mendatangilah karena penasaran laki-laki tadi. Ya, bertanya, wahai hamba Allah, yang lagi petani tadi ditanya, wahai hamba Allah, siapakah namamu? Kata orang yang sedang melakukan perjalanan ini, si musafir ini. Petani kebun itu pun menjawab, nama saya Fulan. Jadi memang namanya Fulan. Karena kan Fulan itu arti asalnya kan seseorang, kan gitu. Jadi bukan nama asli Fulan itu. Hey Fulan. Nah, jadi Fulan itu bukan nama, tapi sebetulnya sebutan atau istilah bagi yang artinya seseorang. Someone gitu ya, someone like you. Ya, someone begitu ya. Jadi si ternyata airilah kebun si fulan, ternyata memang namanya fulan gitu. Saya kira ketika membaca hadis ini, airilah kebun seseorang. Seseorang ini siapa? Ternyata memang namanya fulan. Masya Allah, awan menyebutkan namanya. Mungkin kalaulah namanya misalkan Nasir gitu. Ya, airilah kebun Panasir. Nah, Nasir itu si awan itu menyebutkan nama Nasir ini. Nah, ini ternyata namanya Fulan. Namanya Fulan ternyata. Nah, satu nama yang sama yang tadi disebutkan oleh si awan tadi. Nah, petani ini balik nanya, wahai hamba Allah, kenapa kamu menanyakan namaku? Ya, penanti kan nanya, kenapa justru datang-datang nggak nanya, Pak,
jadi petani, Pak, di sini, Pak, dah lama nggak begitu, tapi langsung nanya nama, kan petani pun heran. Lah, kenapa langsung nanya nama? Kenapa kamu nanya? Sesungguhnya, wahai hamba Allah, sesungguhnya, ini hebatnya gitu, ada kalimat wahai hamba Allah, wahai hamba Allah. Wahai hamba Allah, sesungguhnya aku tadi mendengar awan menyebutkan satu nama, yaitu Fulan. Dan aku kaget, ternyata Fulan itu memang nama engkau. Ya. Jadi makanya aku langsung menanyakan namanya, siapa nama kamu? Ternyata namanya memang Fulan. Nah, hadirin wa iman rahimakumullah, ketika tadi sudah mendapatkan jawaban si petani ini, aku mendengar ya nama Fulan itu disebut oleh si awan tadi, maka petani itu menjawab, jika itu yang kamu katakan, kata petani ya, jika itu yang kamu katakan, maka sungguh aku biasa membagi dengan cermat hasil panenku. Jadi hasil panenku aku biasa membagikan. Membagikan seperti apa? 1/3-nya aku infakkan. 1/3-nya lagi untuk aku dan keluargaku. 1/3-nya lagi untuk keberlangsungan bisnisku. Lihat ya. 1/3, 1/3, 1/3. Ibarat tubuh kan. Kata Rasul, tubuh ini ibarat dibagi 1/3 kan. 1/3 lagi untuk makanan, 1/3 untuk air, 1/3 untuk udara. Ya kan, memang begitu, tubuh itu harusnya begitu. Ingin mendapatkan tubuh yang sehat dan normal, harus bisa seperti itu. Makanya kalau buka saum berlebihan itu, lihat aja ada sesak gitu ya, malas, tarawih ketinggalan, ya iyalah, orang udara dan airnya dihabiskan gitu kan, sama makanan semua. Begitupun sebaliknya, coba Anda minum terusan minum berlebihan, bagaimana rasanya di perut? Gak enak. Makanya ingin normal, 1/3 udara, 1/3 air, 1/3 makanan. Itu tubuh kita kan begitu. Begitupun dengan harta ternyata. Si petani ini ternyata orang yang begitu cermat dengan hartanya, sehingga ketika ada seorang musafir ini datang, oh kalau kamu menjawab seperti itu, maka aku biasa membagi hartaku, 1/3 aku sedekahkan, 1/3 untuk keluargaku, 1/3 untuk keberlangsungan bisnisku. Ya, berarti otomatis orang yang musafir tadi dia akan dapat bagian dari panen si petani tadi. Nah, hadirin wa iman rahimakumullah. Kalau kita lihat hadis ini seperti dongeng ya. Seperti kisah ya di film-film lah yang kali ini gitu ya. Awan bisa dinaikin kan gitu ya. Dan sebagainya lah. Jadi ini seperti dongeng, tapi ternyata ada dalam hadis yang sahih. Dalam riwayat Sahih Muslim ya, masih dalam berdekatan dengan hadis yang Bani Israil tadi saya sebutkan. Tapi ternyata ini hanya terjadi satu kali, benar-benar satu kali, dan tidak terjadi lagi. Ini menandakan bahwa Allah itu sudah menjanjikan bahwa di dunia itu Allah punya wali. Ternyata wali-wali Allah itu bukan hanya orang yang pintar dalam keagamaan, bukan hanya orang yang hebat dalam berjihadnya, tetapi wali Allah pun bisa ada dalam diri seorang yang pandai bersedekah. Tapi lihat, yang dia sedekahkan hanya 1/3. 1/3 harta yang dia sedekahkan, sampai-sampai awan pun menyebut namanya. Jadi jangan sampai berpikiran, oh saya akan seperti itulah, saya mau infak lagi saya pun mau mengikuti 1/3 harta saya akan saya infakkan. Untuk apa? Supaya saya dipanggil awan. Wah, enggak. Tidak bisa terjadi. Orang yang tadi karena keimanannya bagus, ketika ditanya tadi, kenapa kamu nanya nama saya? Karena saya mendengar awan memanggil namamu. Coba kalau itu ada orang Indonesia kayak gitu, bagaimana responnya? Wah berarti saya, wah kan begitu ya. Bisa jadi, wah awan memanggil nama yang benar ini, iya benar ini nggak hoax, enggak, wah bisa jadi besar itu, jadi banyak pengikutnya, bahkan bisa jadi nabi baru tuh kan gitu ya. Indonesia bisa begitu, tapi lihatlah, inilah bedanya orang beriman dan tidak beriman. Jadi jangan berpandangan sempit ke sana. Toh nabi pun orang yang paling dermawan di antara semua sahabat. Pernah tidak awan memanggil namanya? Nggak pernah. Gitu. Tapi nabi pernah menceritakan ini. Ya, ini berarti suatu penyemangat gitu. Penyemangat bahwa ya memang berbeda pendapat. Bisa jadi katanya awan itu memang berbicara, atau ada malaikat di belakang awan tersebut. Begitu. Tapi terdengar oleh orang tadi.
Ya kebetulan lagi sendirian, nggak tahu kalau lagi banyak apakah terjadi atau tidak. Tapi ya memang hanya sekali-kalinya terjadi dan tidak pernah terjadi lagi. Nah maka hadirin ikhwati iman rahimakumullah, ini yang ingin ditekankan, ini ada 1/3 ternyata. Jadi kalau ingin kita bahas bagaimana infak kita, paling tidak itu pun sudah paling maksimal ternyata. Memberikan 1/3 harta kita itu udah paling maksimal untuk ukuran keimanan di zaman hari ini. Kita jangan muluk-muluk ingin seperti Abu Bakar, karena insya Allah kita nggak akan kuat. Istri-istri kita nggak akan kuat. Keluarga kita pun nggak akan kuat. Abu Bakar ketika ditanya, berapa harta yang ingin kamu infakkan? Seluruhnya. Lalu bagaimana keluarganya? Bagaimana keluargamu? Cukup Allah dan Rasulnya yang menjadi penjagaku. Itu dulu. Ya, kesininya Rasul hanya memerintahkan 1/3, 1/3, 1/3 itu sudah maksimal. Kenapa? Karena kalau dihitung persen, 1/3 itu berarti kan kurang lebih 33% dari 100% itu kan. Sedangkan zakat yang harus kita keluarkan berapa? 2,5%. Jadi kalau punya harta nih 100% ini harta kita, yang dikeluarkan hanya terus berfokus dalam 2,5%. Itu belum. Jadi orang yang hebat, orang yang paling maksimal itu adalah orang yang mampu mengeluarkan hartanya sampai 1/3-nya. Jadi kalaulah ada orang yang bisnis, hitungan bulan hitungan keuntungan dan sebagainya bisa dihitung per bulan, maka setiap bulan 1/3-nya dia keluarkan. Cukup 1/3 itu udah sangat besar. Maka Allah inginkan kita ini seimbang. Jangan sampai kita berfokus pada akhirat, istri kita ditelantarkan. Infak ke masjid, di rumah belum makan. Wah. Sedangkan sedekah kepada istri itu lebih wajib dibandingkan ke masjid itu, begitu. Ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Maka mulai hari ini kita mindsetkan. Jangan sampai seperti Bani Israel yang lupa, tapi jangan sampai berlebihan sehingga memadorotkan orang lain. Maka cukup 1/3. Maka hitung mulai hari ini. Berapa pendapatan kita? Allah nggak nuntut infak. Allah zakat itu kan bagi yang mampu, tapi infak bagi siapa saja. Kalau sudah mampu, ya. Makanya sekali coba bayangkan kalau seluruh orang kaya di Indonesia bisa begitu, waduh. Insya Allah perekonomian umat akan berjalan. Makanya kalau kita pikirkan kenapa Islam hari ini hadir di seluruh dunia, itu sebab dari para sahabat yang selalu 1/3 dikeluarkan untuk umat Islam, dikeluarkan untuk agama Islam, tidak pernah kesulitan. Ya. Makanya hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, maka ini kalau ada orang-orang yang berpikir begitu ya, masih berpikir, aduh nanti saya gimana, aduh nanti bagaimana, aduh, padahal dia orang yang kaya, ya. Jadi misalkan nih, misalkan ada seorang yang dia kaya, punya penghasilan besar, ketika zakat dia keluarkan, pas mau infak dia mikir lagi, oh kan udah zakat, maka ini celaka. Kenapa celakanya? Celakanya begini, jangankan jadi orang dermawan, keluar dari kategori pelit pun susah. Jadi mencapai kalimat dermawan itu waduh luar biasa. Tapi ya memang berat, minimal atau kita keluar dulu dari kategori kikir gitu. Oke, 2,5% kita mampu keluarkan. Ada lebih lah. Kalau belum mampu 1/3, misalkan penghasilan 10 juta. Waduh, kalau 3 juta tiap hari dikeluarkan saya belum mampu kayaknya. Karena masih ada yang harus cicilan untuk keluarga dan sebagainya misalkan. Tapi kan jangan sampai berpikir enggak, jadi tidak sama sekali. Wah, itu bahaya. Begitu. Jadi ketika memang tidak mampu sampai 1/3, makanya dibahas 1/3 itu batasan maksimal. Minimalnya tidak dibahas. Makanya tadi paling tidak kita keluar dari kategori pelit. Masuk ke ranah dermawan itu berat. Karena orang dermawan ini adalah orang yang akan memasuki pintu surga khusus bagi ahli sedekah. Ada itu. Pintu surga untuk ahli sedekah, pintu surga sedekah gitu ya. Jadi orang-orang yang ahli sedekah masuk, dipanggil nanti oleh pintu surga itu. Maka yang ahli sedekah otomatis oleh Allah diarahkan ke sana. Begitu. Ya maka hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Ya, maka pelajarannya untuk belajar mampu berinfak itu adalah tadi urutannya. 1, iman dulu kepada Allah. Allazina yu'minuna bil ghaib. Lalu setelah iman, jaga sholatnya, wa yuqimunas sholat, jaga sholatnya, wa yutuna zakat. Setelah pandai dalam sholat,
mampu menjaga sholat, waktu-waktunya selalu dijaga, maka biasakan mengeluarkan zakat. Zakat dulu biasakan keluarkan. Ketika zakat sudah terbiasa dikeluarkan, maka belajarlah, baru bisa belajar berinfak. Ya. Jadi kalau orang berzakat saja sudah berat, mengeluarkan zakat sudah berat tadi. Keluar dari kategori pelit pun sudah susah itu. Jangan sampai seperti itu. Ya. Makanya dari waktu iman rahimakumullah, oleh Allah diingatkan dalam surat At-Taubah dalam ayat 34 dan 35, ya. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan bi'azabin alim, siksa yang pedih. Bahkan nanti di di alam kubur ada kan siksaan bagi orang-orang yang pelit, di mana hartanya menjadikan mengalungkan diri, mengalung. Ya, jadi hartanya menjadi ular, lalu ular itu mengalungkan di lehernya ada 2 ular. Aku hartamu, aku hartamu, aku hartamu, terus dia dipacok ular gitu. Terus-terusan dipacok oleh ular tersebut sampai berkata, akulah hartamu, akulah begitu terus. Menahan tadi. Jadi sangat salah kalau ada orang yang punya penghasilan miliaran, dia mencukupkan dirinya, sudah cukup zakat juga, orang zakat saya pun mencapai 100 juta. Iyalah, dari berapa harta. Jadi kalau mencukupkan diri sampai zakat saya, maka tidak cukup dengan zakat, lanjutkan dengan berinfaknya. Patokan maksimal 1/3. Kenapa 1/3? Karena dalam hadis riwayat Sahih Al-Bukhari, ya, di mana seorang sahabat dari Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu Nabi SAW menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas dalam haji wada. Haji wada itu haji menjelang Nabi wafat begitu. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, aku terserang penyakit yang berat sebagaimana engkau lihat hari ini. Aku merasa bahwa ajalku tidak lama lagi. Lalu dia berkata juga, aku tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang anak perempuan. Bolehkah aku mensedekahkan 2/3 hartaku? Jadi aku cuma punya anak perempuan aja seorang. Karena cuma seorang ini anak saya begitu ya. Jadi boleh nggak 2/3-nya aku infakkan? Kata Nabi, jangan. Oleh Nabi ditolak. Jangan, tidak. Aku bertanya lagi, kalau setengahnya? Jangan, kata Nabi. Lalu berapa yang harus aku berikan? 1/3? Kata Nabi, cukup 1/3. 1/3 saja yang kau infakkan, 1/3 saja yang kau sedekahkan, gitu. Karena 1/3 dari harta yang kamu miliki itu sudah banyak, dan kamu akan lebih baik jika meninggalkan ahli warismu dalam keadaan yang kaya. Kalau memang kita orang kaya, begitu ya, maka menjelang sebelum bagi-bagi warisan, kan kadang gitu ya, punya sawah di mana-mana, fokus membagi bagian kepada anak, tidak ada yang diwakafkan saya. Makanya dari harta yang dia punya sudah sadar, aduh umur saya 70 tahun. Yang dipikirin ini buat si A, ini buat si B, ini buat si C. Kalau dipikirin terus ke sana, maka akan terus terjadi perseteruan dalam keluarganya. Atau tidak berkah dalam hartanya. Makanya biasakan 1/3 dulu sedekahkan, sisanya baru keluarga. Itu hebat. Kalau ada ya, kalau bisa seperti itu berarti itu sudah taraf yang baik. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan dia berniat 2/3 ditolak, niat setengahnya pun ditolak. Udah kata Nabi 1/3. 1/3 itu sudah banyak, dan kamu kalau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik. Jadi ya, ini tugas kita selaku kepala keluarga, saya selaku kepala keluarga, ya, memberikan pengertian kepada keluarga kita. Yuk sama-sama kita menuju Allah, bahwa dari sekian harta yang kita punya, yuk 1/3 kita sisihkan. Kalau nggak mampu, Bapak atau kalau 1/3 mah nanti, itu ada protes biasa, misalkan, ya perkecil, misalkan. Yang penting tidak pas-pasan banget. Yang penting tidak sampai tadi keluar dari kategori pelit pun susah, jangan sampai begitu. Ya, ada terus. Jadi yang paling hebat itu adalah orang yang dalam pendapatan hartanya, misalkan mendapatkan gaji sekian, yang difikirkan berapa ya sedekahnya, itu sudah sangat hebat sekali. Ya, dibanding kalau minggu kemarin saya lebih utamakan fadilah keutamaannya, hari ini lebih penekanan. Yuk keluarkan. Yuk, mampu kok kita itu sebetulnya. Siapapun mampu. Sampaikan Bilal saja seorang marbot masjid oleh Nabi ditekankan, ayo infak, jangan takut miskin.
Ya, jangan takut Allah mempersempit hartamu. Sungguh infak itu tidak akan mempersempit hartamu, kan begitu. Infak, 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 infak. Itu yang selalu ditekankan. Karena dengan infak, roda perekonomian umat, khususnya umat Islam, akan berjalan. Kesinambungan antara miskin dan kaya pun tidak akan jomplang jauh. Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya, nggak akan pernah terjadi lagi kalau infak ini berjalan dengan baik. Maka diakhiri, yuk sama-sama kita menjadi ahli sedekah, ahli infak. Syukur-syukur kita masuk dalam kriteria dermawan. Jangan pernah berpikir awan akan memanggil kita, nggak akan, insya Allah. Ya, awan nggak akan manggil nama kita, nggak akan pernah terjadi. Saya yakin itu. Tapi yang penting adalah nanti pintu surga yang manggil nama kita. Ayo ahli sedekah sini, ayo ahli dermawan ke sini dengan maksimal 1/3 harta kita, kalau mampu. Setidaknya hari ini aja kan. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukannya, mengamalkannya, dan insya Allah lepas dari kajian ini, lepas dari pertemuan hari ini, kita berubah, menjelma menjadi orang-orang yang ahli sedekah, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Dan apabila ada yang benarnya, ada kalimat yang menggugah keimanan kita, itu sesungguhnya pertanda Allah mulai memperhatikan kita, Allah mulai sayang kepada kita. Maka ambillah panggilan baik tersebut, sehingga kita berubah menjelma menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah dan keseluruhan Bapak Ustaz atas kajian tausiahnya pada sore hari ini. Semoga kita dapat meningkatkan amal ibadah kita, terutama dalam infak sedekah tadi. Maksimal kita dapat mengeluarkan 1/3 dari harta kita. Jadi marilah kita tutup sama-sama kajian sore hari ini dengan mengucapkan lafaz kifaratul majlis bersama-sama. Terima kasih atas segala bentuk perhatian. Mohon maaf apabila ada kehilapan, kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.